You can't let 'em see a thug cry. You looking in the thug eyes. It's a funeral, let the doves fly. This is when the thug cry. Hai generasi yang hebat dan luar biasa, Ibu Delima hadir mendampingi kamu belajar. Apa kabar kalian? Yes, fine airways and full spirit. Adapun materi kita yaitu kebijakan moneter. Look and listen carefully. Pengertian kebijakan moneter. Kebijakan moneter adalah kebijakan yang diberlakukan oleh pemerintah untuk mempertahankan, menambah, atau mengurangi jumlah uang beredar dalam masyarakat. Kebijakan moneter dapat juga diartikan sebagai kebijakan yang ditetapkan dan dilaksanakan Bank Indonesia untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Peran kebijakan moneter. 1. Mencapai target pertumbuhan ekonomi. 2. Menjaga kestabilan ekonomi. 3. Menjaga stabilitas harga untuk mengurangi inflasi. 4. Meningkatkan kesempatan kerja dan pemerataan pendapatan. 5. Memperbaiki neraca pembayaran dan neraca perdagangan. Fungsi kebijakan moneter. Yang pertama, mencapai kestabilan nilai mata uang rupiah. Kedua, memacu pembangunan. Ketiga, mendapatkan dan mengambil manfaat suku bunga. Keempat, menyeimbangkan permintaan dan penawaran uang. Dan yang kelima, menyediakan fasilitas kredit yang tepat. Instrumen kebijakan moneter terdiri dari 1. Operasi pasar terbuka. 2. Diskonto. 3. Cadangan kas. 4. Kredit selektif. 5. Imbauan moral. Dan yang keenam, revaluasi dan devaluasi. Pada operasi pasar terbuka, Bank Indonesia dapat menjual dan membeli surat berharga di pasar uang, misalnya sertifikat Bank Indonesia. Apabila terjadi kelebihan jumlah uang beredar, BI akan menjual SBI dan sebaliknya, ketika mengalami kekurangan uang, BI membeli SBI dari bank umum dan masyarakat. Melalui kebijakan diskonto, BI dapat menaikkan dan menurunkan tingkat suku bunga. Suku bunga bank maksudnya adalah persentase bunga yang dikenakan pada setiap simpanan maupun pinjaman. Pada saat inflasi, BI akan menaikkan suku bunga agar masyarakat gemar menabung dan di sisi lain enggan meminjam uang dari bank. Kebijakan cadangan kas artinya BI menaikkan dan menurunkan cadangan kas minimal. Jadi, ketika terjadi inflasi, BI menaikkan cadangan kas supaya uang tertahan di bank, sehingga kesempatan bank umum menyalurkan pinjaman kepada masyarakat akan berkurang. Kredit selektif artinya memperketat syarat-syarat kredit atau pinjaman. Biasa dikenal dengan 5C. C yang pertama adalah karakter. C yang kedua, capacity atau kemampuan. C yang ketiga, capital atau modal. C
C yang keempat kolateral atau jaminan agunan ya. Dan C yang kelima condition of economy. Himbauan moral. Bank Indonesia menghimbau lembaga perbankan dan masyarakat luas seperti lembaga pembiayaan agar mendukung pemerintah dalam mengendalikan inflasi sehingga tidak terlalu mudah memberi kredit. Devaluasi dan revaluasi. Devaluasi merupakan kebijakan menurunkan kurs mata uang rupiah terhadap mata uang asing atau disebut falas untuk memperbaiki neraca pembayaran. Devaluasi memungkinkan harga barang ekspor lebih murah di luar negeri sehingga nilai ekspor meningkat. Di sisi lain, harga barang impor akan lebih mahal dalam mata uang rupiah sehingga impor berkurang. Hal ini akan mendorong neraca pembayaran menjadi surplus. Sedangkan revaluasi adalah suatu kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk meningkatkan nilai mata uang dalam negeri terhadap mata uang asing. Revaluasi bisa terjadi karena adanya kebijakan pemerintah untuk memperbaiki perekonomian. Sebagai catatan, rupiah meningkat berarti jika $1 US sama dengan 14.000 direvaluasi menjadi $1 US sama dengan Rp10.000 misalnya. Devaluasi berlaku sebaliknya. Dampak kebijakan moneter terhadap perekonomian. Yang pertama, mempertahankan kestabilan harga. 2. Menjaga agar likuiditas dalam perekonomian sesuai kebutuhan. 3. Melancarkan transaksi perdagangan. Dan yang keempat, mengurangi dampak inflasi terhadap perekonomian. Oke guys, selesai sudah pembahasan kita tentang kebijakan moneter. Semoga belajarmu asik dan menyenangkan. Jadilah kamu seperti yang kamu impikan. Keep smile and be fun.